Oke. Nah, sekarang kita akan menyinggung sebelum masuk kepada berita Natal yang sesungguhnya, kita ambil perjanjian Rasul ya. Supaya tadi perjanjian lama, sekarang Rasul yang berkaitan dengan nanti kita bahas Lukas 2. Saya ambil di Galatia 4. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Saya bacakan ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Nah ini Paulus menyatakan lagi ya, yang lahir dari seorang perempuan tanpa laki ya. Dan takluk kepada hukum Taurat. Nanti Tuhan Yesus selama hidup takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus, ini ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kita yang takluk kepada hukum Taurat akan ditebus oleh Yesus. Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Tuhan menebus kita untuk kita menjadi anak. Tapi anak di sini kalau bahasa Inggris di adoption as son. Jadi anak angkat ya. Setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya Tuhan akan mengutus. Itulah Natal itu ya. Nah, apa maksudnya segenap waktunya? Jadi Kristus datang ke dunia ini sesuai dengan waktu Tuhan yang sudah genap. Dan pada saat itu ada bahasa yang dipakai di dalam zaman Yesus datang, itu bahasa Yunani. Ya. Nah ini kita akan melihat sedikit mimpinya Nebukadnezar. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana mimpinya Nebukadnezar. Kalau kita baca di ya kita nggak usah baca, yang penting ada di Daniel 2 ayat 32 sampai 44 ya, tapi nggak usah baca. Jadi Nebukadnezar mimpi, dia panggil semua ahli-ahlinya Nebukadnezar. Dia satu raja yang paling hebat di dunia pada saat itu. Dia panggil semua, itu kerajaan Babylon ya. Dia panggil semua ahli-ahli nujum di kerajaannya. Tidak ada yang bisa menaksir mimpinya. Ya. Nah, akhirnya ada orang mengatakan si Daniel dan dipanggillah si Daniel. Jadi mimpinya Nebukadnezar begini. Ada satu patung besar. Nih nanti coba tampilkan. Nah ini Nebukadnezar punya mimpi ya. Patung besar yang mana dia punya kepala itulah kerajaan yang tuanku. Artinya si Nebukadnezar kerajaan yang paling hebat. Itulah emas ya kepala. Kemudian kepala kerajaan Nebukadnezar ini akan dikalahkan di silver. Ini tangan dan dada itu silver. Itu Media dan Persia yang menjadi raja di kerajaan mengalahkan Babylon. Tetapi setelah itu akan datang kuningan ya di perut dan paha ya, itu kuningan, breast itu kerajaan Greka. Nah ini kerajaan Greka yang mengalahkan Persia siapa? Itulah yang kita baca tadi, Alexander Agung. Pasukannya sedikit melawan yang pasukan begitu banyak, kok bisa mengalahkan? Dan dia, karena dia itu luar biasa pengaruhnya, dia menjadikan semua daerah pada saat itu berbahasa Yunani. Nah, setelah Greka akan datang, di kaki itu besi. Itulah kerajaan Roma yang penuh dengan keganasan karena mereka itu disebut besi ya. Nah, kerajaan Roma inilah yang akan memerintah pada waktunya Yesus akan masuk ke dalam dunia. Di dalam kerajaan Roma. Kenapa kerajaan Roma? Tentu itulah maksud Tuhan untuk sudah Galatia setelah genap waktunya. Roma yang berkuasa
Dan pada waktu kelahiran Yesus itu Kaisar Agustus. Itu sebenarnya namanya Octavianus ya. Tapi karena dia luar biasa hebatnya, itu dia yang penata karena jadikan Kaisar Agustus, satu orang dewa Agustus ya. Sampai orang Paul juga pakai nama Agus ya, karena lahir di bulan Agustus, karena memang luar biasa ini Octavianus sampai dibilang Kaisar Agustus. Nah, di zaman Kaisar Agustus itulah kelahiran Yesus nanti. Tetapi walaupun sudah di dalam kerajaan Roma, lingua franca ini artinya bahasa secara umum yang dipakai. Misalnya di Singapura ada India, ada Cina, ada bahasa Inggris. Nah, tetapi yang dipakai bahasa Inggris sebagai bahasa umum. Nah, itu lingua franca namanya. Lingua franca pada saat itu dipakai bahasa Greka, walaupun sudah kerajaan Roma. Padahal Roma punya bahasa Latin. Yahudi pakai bahasa Yahudi dan Aramik. Tetapi yang dipakai secara umum itu bahasa Greka. Nah, itulah waktu Tuhan pilih. Kemudian Yahudi, orang-orang Yahudi di bawah tekanan, bayangkan dia dijajah oleh Babylon, dijajah oleh Persia, dijajah oleh Greek, dijajah oleh Roma. Jadi mereka sudah sangat mengharapkan Mesias. Sudah waktunya datang Mesias. Tapi bangsa Yahudi mengharap Mesias yang membebaskan dari penjajah. Padahal Mesias yang akan datang melepaskan dari dosa. Agama Yahudi, kemudian orang-orang yang sudah bosan dengan dewa-dewa kafir, sudah ingin bebas. Orang-orang Yahudi yang ditawan oleh hukum yang telah mereka buat, tapi gagal mempertahankan selama 1000 tahun. Karena dari Kejadian sampai dengan Ulangan, mereka bikin 613 hukum. 365 negatif, hukum negatif, 248 hukum positif. Mereka udah bosan. Nah, sudah tepat waktunya Tuhan datang karena waktu Tuhan. Oleh karena itu, itulah yang disebut setelah genap waktunya. Nah, kita masuk sekarang di Lukas 2 ayat 1. Kita tidak baca semua, nanti satu-satu ayat kita. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyeluruh, mendaftar semua orang di seluruh dunia. Jadi baru pertama kali akan diadakan sensus di daerah itu oleh Kaisar Agustus, dan sangat luar biasa karena pada waktu itu kenapa Kaisar Agustus itu mengadakan sensus? Padahal si Maria dan Yusuf itu tinggal di Nazaret. Nazaret itu di atas ya. Di Galilea. Nah, mereka akan ke selatan, di bawah itu daerah Yudea yang ibu kota secara keseluruhan ada Yerusalem. Nah, karena belum ada kendaraan, belum apa, mereka harus jalan kaki berhari-hari dan agak sulit. Tetapi bayangkan Maria itu dalam kandungan yang sudah kalau sudah bilang terakhir itu sudah besar ya kandungannya. Mereka turun karena diharuskan untuk sensus, mereka ke Yerusalem tidak ada penginapan. Jadi mereka harus naik ke atas sedikit ke Bethlehem, kota Daud. Nah, itu sejalan dengan apa yang dinubuatkan di Mika yang tadi Sami bilang di Mika ya. Itu kira-kira 750 tahun sebelum Mika sudah nubuatkan akan ada raja lahir di Bethlehem. Siapa bisa baca Wahyu? Mika 5 ayat. Ada yang di Alkitab saya 5 ayat 1, tapi ada 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, sejak dahulu kala itu sejak dari awalnya, sudah dari sononya, ya, akan lahir seorang raja di Bethlehem. Jadi bayangkan ini Tuhan pakai Agustus untuk suruh sensus, akhirnya mereka harus bersusah payah untuk turun ke selatan, datang ke Yerusalem, tidak ada tempat, datang ke Bethlehem. Itu seolah-olah sudah diatur sedemikian rupa. 750 tahun sudah dinubuatkan akan lahir seorang raja yang dari awal sononya dari kekekalan akan lahir seorang raja di Bethlehem, kota Daud. Dan ini sesuai dengan apa yang Kaisar Agustus suruh sensus. Luar biasa ya, bisa klop rencana Allah yang sangat luar biasa. Tidak secara kebetulan mereka harus datang ke kota Bethlehem, dan di zaman kerajaan Roma, Kaisar Agustus yang menyuruh untuk sensus, dan mereka harus datang ke Yerusalem, tidak ada tempat, harus ke kota Bethlehem yang sudah dinubuatkan di Mika 1 atau 2 ya. Nah, kita sudah melihat ya, dia punya rencana Tuhan ribuan tahun, kok bisa diatur sedemikian rupa, bisa terjadi. Itulah Natal yang luar biasa ya. Baru kita melompat di ayat 10 ya, saya bacakan ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ini gembala-gembala ya, yang pekerjaan kasar di waktu itu. Tuhan pilih gembala, bukan pilih petinggi-petinggi agama. Tuhan pilih gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, gembala-gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Nah, coba kita perhatikan ya. Ini ayat ini luar biasa. Kesukaan besar untuk segala bangsa, untuk seluruh bangsa. Terjadi enggak? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terjadi enggak di dalam sejarah? Seluruh bangsa merayakan Natal. Sampai Tiongkok pun, walaupun mereka ikut-ikutan merayakan Natal. Hampir seluruh bangsa merayakan. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Terjadi enggak apa yang malaikat bilang? Jadi itulah sebabnya apa yang ada di dalam Alkitab itu terjadi di dalam sejarah. Apa yang direncanakan oleh Allah terjadi secara ajaib. Apa yang dibilang oleh malaikat, yang mana kesukaan besar untuk segala bangsa, terjadi sampai dengan sekarang. Kita barusan merayakan Natal, kesukaan besar. Bukan cuma di Amerika, di seluruh kampung di Jakarta, di Indonesia, semua merayakan Natal. Dan seluruh dunia. Jadi apa yang dikatakan malaikat betul-betul terjadi di dalam sejarah. Itu satu kekaguman kan. Baru ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, hari ini sesuai dengan tadi yang dinyatakan di Galatia. Setelah genap waktunya. Hari ini lahirlah Yesus. Begitu banyak orang lahir pada saat itu, tetapi yang malaikat katakan hari ini. Ada mujizat, keajaiban di dalam hari ini. Pada waktu lahir ya. Karena malaikat. Orang kan 400 tahun tidak ada berita dari Tuhan. Zaman perjanjian lama ke perjanjian baru, ada 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Begitu datang malaikat menyampaikan kepada para gembala, itu kan satu keajaiban yang sangat luar biasa, mujizat. Kemudian beritanya juga mujizat, akan lahir juru selamat.
Kemudian dinyatakan di sini malaikat bernyanyi. Jadi ini keajaiban tiga ini menyatakan kemuliaan Yesus yang akan lahir. Tetapi di dalam hari ini terjadi paradoks. Nah, ini barangkali sering orang tidak mengerti apa ini paradoks. Paradoks artinya begini. Ada dua hal yang kelihatan bertentangan tetapi terjadi di satu orang misalnya. Misalnya, Yesus masuk datang lahir di palungan. Palungan itu binatang punya tempat. Hina kan, paling hina. Tetapi ini malaikat bernyanyi. Itu kan pujian yang paling luar biasa. Jadi hina dan mulia bersatu. Kan harusnya hina berlawanan dengan mulia. Kemuliaan, agung. Tapi ini bersatu di dalam Tuhan Yesus. Itulah paradoks. Allah yang tidak bisa bersama manusia datang mengambil rupa manusia. Jadi Allah 100%, manusia 100%. Kok bisa bersatu? Inilah paradoks. Allah secara kekal, manusia terbatas dan harus mati. Yesus harus mati. Ini kan nggak kelihatan bertentangan. Inilah paradoks. Nah, ini terjadi hari ini, itu di zaman Yesus. Kemudian di ayat 11, hari ini telah lahirmu juru selamat. Ini menunjukkan perannya sebagai pembebas. Dan sangat luar biasa ya. Juru selamat ini di Perjanjian Lama, kalau kita baca, siapa bisa baca Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya. Akulah Tuhan Allahmu, juru selamat. Nah, setelah di Matius 1 ayat 21, Yesus adalah juru selamat. Lukas 2 ayat 11, Kristus adalah juru selamat. Jadi menyatakan Yesus itulah Tuhan di Perjanjian Lama. Tuhan Allah di dalam Perjanjian Lama sebagai juru selamat. Karena ada juga di Hosea 13 ayat 4 dinyatakan Tuhan Allahmu itu juru selamat. Nah, memang ini perlu dijelaskan satu waktu. Ini yang disebut pre-eksistensinya Tuhan Yesus. Jadi yang berhubungan semua dengan manusia adalah Yesus. Nanti satu waktu kita akan bahas mengenai pre-eksistensi Allah, pre-eksistensi Yesus. Ternyata di dalam Perjanjian Lama itu, Yesus itu yang berhubungan dengan manusia sebelum dia eksistensi. Nah, juru selamat dinyatakan di Yesaya, akulah Tuhan Allahmu, juru selamat. Di Matius 1:21 menyatakan Yesus adalah juru selamat. Lukas 2 ayat 11 yang kita baca ini akan lahir Yesus juru selamat. Inilah Tuhan Allahmu. Jadi Yesus adalah Tuhan Allah. Kristus itu kan Mesias yang dijanjikan, tapi orang Yahudi pada waktu sangat tertekan karena di bawah pemerintahan Romawi, ditekan, disiksa, mereka mengharapkan Mesias yang akan membebaskan. Padahal Mesias yang datang untuk membebaskan dosa, bukan dari jajahan. Nah, itu Mesias. Kemudian Tuhan. Nah, Tuhan di sini memang ada dua arti ya. Tuhan kayak di Inggris itu ada Lord, ya, artinya gentleman, tuan yang dihormati. Itu ditulis di sini Lord di sini, yang menyatakan Tuhan di Perjanjian Lama itu orang panggil Adonai. Kalau Tuhan, nama Tuhan kan Yahweh ya. Wah, orang Yahudi takut membicarakan Yahweh, mereka panggil Tuhan itu sebagai Adonai. Maksudnya Yahweh, tetapi mereka takut mengucapkan Tuhan secara sia-sia, jadi mereka pakai Adonai. Yang dimaksud Adonai di sini, inilah Tuhan. Jadi sudah dijelaskan Tuhan. Jadi
satu-satunya ayat yang ada di dalam Lukas yaitu menerangkan 3 hal. Juru selamat, Kristus, dan Tuhan. Ini satu-satunya ayat. Jadi Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang diurapi Tuhan, akan menjadi juru selamat kita, dan ternyata itu Tuhan kita. Jadi mereka akan berusaha sedemikian rupa supaya benih ini tidak akan lahir untuk meremukkan mereka. Oleh karena itu mereka pakai Firaun. Di Keluaran 1 ayat 22. Firaun lihat, waduh ini Israel sudah berkembang banyak sekali. Dia perintahkan semua ibu-ibu yang melahirkan lelaki dibuang semua ke sungai Nil untuk dibunuh semua. Hanya Musa yang selamat karena ditaruh di semacam tabung begitu untuk akhirnya adiknya Firaun yang ambil kan. Karena benih bayi-bayi harus dibunuh semua. Ternyata di Matius 2 ayat 16 itu Herodes dipakai oleh iblis untuk membunuh 2 tahun ke bawah supaya benih ini jangan ada. Ini kuasa kegelapan. Tapi Tuhan yang berperang, Tuhan yang memelihara. Itu sebabnya akan lahir seorang bayi. Seorang teolog mengatakan orang kalau bikin perjalanan jauh pada saat itu karena tidak ada kendaraan, kalau kaya sedikit pakai keledai, tapi ini kalau miskin jalan kaki, karena ada anak atau lagi mengandung, mereka bawa kain lampin. Kain lampin itu kalau ada terjadi kematian di jalan, itu bungkus dengan kain lampin. Jadi memang Yesus lahir untuk mati, untuk menebus kita. Itu sebabnya sudah ada kain lampin. Nah, palungan ada yang mengatakan, kenapa dia lahir di palungan? Karena akan dipersembahkan. Seperti di Perjanjian Lama, binatang itu dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Nah, Yesus melambangkan lahir di palungan binatang karena akan dipersembahkan. Yang akan terakhir, bagaimana respons kita? Kita baca ayat 17 ya. Dan ketika mereka melihatnya, ini pada waktu malaikat kasih tahu para gembala, gembala langsung pergi untuk melihat Yesus ya. Dan ketika para gembala melihatnya, melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi respons kita, beritakan Injil seperti gembala-gembala ini. Dia menceritakan banyak orang terheran-heran. Nah, di sini orang mendengarnya heran tentang apa yang digembala. Jadi itu respons kita. Kemudian ayat 20. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan. Kita yang mendengar cerita itu pasti memuji dan memuliakan Tuhan. Kok Tuhan merencanakan dengan kelihatannya susah payah untuk ribu-ribu tahun baru masuklah bayi Natal yang akan menyelamatkan kita. Dan kita yang percaya akan diselamatkan menjadi anak. Ya. Karena seperti tadi di Galatia bilang, tetapi setelah orang genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, itulah gunanya Natal itu, tetapi direncanakan Tuhan ribuan tahun dan harus mengalami peperangan dengan kuasa kegelapan, tapi Tuhan yang berperang. Bayi yang lahir dibuang di sungai Nil, bayi yang karena orang Majus tidak datang melapor kepada Herodes, Herodes suruh bunuh 2 tahun ke bawah supaya benih ini jangan sampai menghancurkan kepala si iblis. Nah itu kira-kira, itulah Natal yang kita dapatkan di perayaan barusan. Dan ada juga yang menjelaskan Natal itu benar-benar Yesus lahir tanggal 25 Desember itu, dia mengutip dari hari-hari besar orang Israel.
Betul. Jadi ada pendapat bahwa memang Yesus katanya lahir tetap di tanggal 25 Desember berkaitan dengan hari-hari raya orang Israel yang Ya. kemudian dikonversi dengan eh, waktu kalender Kristen, nah itu cocok katanya di bulan Desember. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, tidak perlu masalahkan kapan lahir, tidak perlu persalahkan tanggal lahir, yang penting betul-betul memang Yesus itu lahir. Dan karena kalau ortodoks nanti tanggal 6 Januari ini mereka punya hari Natal ya. Tapi kalau menurut Bambang Nursena, dia punya referensi tanggal 25 Desember. Iya, Yesus betul. lahir. Ada juga si Alia Meron juga, yang dia bahas itu 2 minggu lalu. Cerita semua itu kena yang itu, memang harus hari itu, tanggal 5. 17, 12. Jadi soal masalah rohani lah yang kita terima, tidak jadi masalah soal hari. Betul. Ya kan? Cuma memang itu ada yang membela dan ada yang mempro, jadi mereka mencoba untuk dapat menepis semua kontra. Bagi kita memang orang yang percaya, kita tidak mengutamakan hari tersebut. Tetapi memang sudah menjadi satu tradisi, katakanlah, bahwa kita merayakan Natal itu di bulan Desember, tanggal 25, ya kan? Bahkan kalau orang di Manado merayakan Natal itu dari bulan September, so mulai kasih menyanyi lagu-lagu rohani, sudah pasang pohon Natal, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu tidak menjadi penting bagi kita orang yang percaya. Dan memang seperti apa kata Roli, ya ortodoks tanggal 6 Januari, dan mungkin ada juga dengan kelahiran Yesus Kristus. Itulah menjadi kesukaan yang besar. Itulah yang menjadi berita yang luar biasa. Dan memang itulah yang kita boleh syukuri, bahwa sungguh Allah kita itu Allah yang benar. Allah yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan olehnya kita boleh bersyukur, kita terbilang orang-orang yang diberi kelayakan untuk percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sudah boleh terhisap sebagai anak-anaknya. Ya memang kalau dalam King James itu disebut adoption son, anak angkat, ya anak yang diadopsi. Kita bersyukur dengan hal-hal seperti itu. Dan betapa begitu banyak orang di belahan dunia ini yang mau mencari kebenaran dengan susah payah, ya, bahkan mengalami berbagai tragedi, bencana, dan sebagainya. Tetapi kita hidup di dalam keleluasaan, dengan kelonggaran. Masakan kita membiarkan dan tidak menghargai, tidak memperhatikan dengan benar, menganggap remeh, seperti kata Niki, ya, sudah cuma tinggal nama Kristen saja, tapi banyak kekristenan hanya secara lahiriah, tidak secara rohani. Dan oleh sebab itu kalau terjadi malapetaka malah menjadi umpatan, makanya orang. Tapi bagi sebagian orang juga bersyukur bahwa dengan berbagai malapetaka mereka terhindar, kalaupun tidak terhindar mereka sudah beroleh keselamatan. Jadi bukan berarti kematian di dunia ini dengan berbagai tragedi itu sudah merupakan akhir segala-galanya. Bagi orang yang percaya, dia tentu berada di dalam kemuliaan Tuhan. Kira-kira sudah seperti itu. Mana tahu ada lagi yang mau tambahkan? Waktu kita sudah makin singkat, silakan. Ada yang mengatakan kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 itu disesuaikan dengan apa tuh? Dewa matahari di Roma katanya pada waktu itu. Jadi ada simpang siur. Banyak sekali persamaan, ada juga yang berbeda segala macam. Yang penting dia selalu lahir. Ya betul. Kalau yang benar, yang Alkitab dirayakan oleh seluruh bangsa tanggal 25 Desember. Iya, itu aja kuncinya. Tapi kalau ada menurut kalender ya tanggal 25 lah.
Itu kalau itu Karena dari sudah, karena sudah diakui oleh negara tuh. iya. Yang jelas semua mengakui bahwa kita esa dalam tubuh Kristus. Iya. Tidak bertentangan. Ya. Di situ kita orang jadi satu. Iya. Amin. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, coba lihat siapa yang seorang bisa dirayakan sebulan. Ya. Siapa? Hanya Kristus yang dirayakan orang sebulan. Ya, itu. Hari kelahirannya. Jadi Desember tanggal 1 semula itu lagu-lagu Natal. Di mall-mall semua lagu Natal. Dan orang sudah mulai merayakan, ada yang pilih tanggal ini, seperti GKA, tanggal berapa Ben kemarin? Tanggal 21 kali itu. ya, kecuali Ya nggak usah di Amerika, di Minahasa. Satu gereja kolom 25. Ada gereja ada 1000. Tiap hari sudah Natal. ya, Percaya atau tidak, tetap menjadi kesukaan yang besar. ya. Itu Luar siapa hari barangkali mau tanya ya? Hari barangkali. Oh, enggak. Ada waktu lalu dengar bahwa Allah kan berbuat di dalam segala hal, termasuk waktu. Ya, Dalam rancangannya, Allah sudah mengetahui bahwa Adam dan Hawa pasti jatuh. ya, Dan rancang dari sebelum terjadinya ini, dia udah merancang segala sesuatu. Nah, artinya bila segala sesuatu itu terjadi harus di bawah kendali dia. Pasti dia kalau kayak malapetaka pasti itu kan sesuai izin Allah. Nah, karena itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. betul. Nah, hal yang terjadi itu Allah tetap bekerja. Allah yang melakukan. Jadi rancangannya kan bukan rancangan kita. Jadi kita emang ke depan misteri tapi Allah sudah merancangkan sesuatu. Jadi emang kedaulatannya dia itu nggak bisa diganggu gugat apapun yang itu ya. Ya, betul. Kalau dulu di Manado, orang masih kecil, selalu ada orang semua Tuhan suatur. Nggak ada yang diatur, ada yang diizinkan. Ya. Ya. Kalau semua Tuhan atur, nanti yang jahat atur dong. Jadi ada yang diizinkan. Ya. Jadi berikut barangkali kita akan bahas juga mengenai, ada di Yohanes 1:14 mengenai Natal juga ini, tetapi perlu dibahas secara panorama ya. Misalnya firman itu diam di antara kita. Apa sih yang artinya diam di antara kita? Nah itu kita harus bahas secara panorama supaya bisa, oh begitu rupanya diam. Itu sangat berarti sekali. Karena Natal itu kan Tuhan datang diam bersama kita. Oke, kalau kita sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Kembali kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan jugalah yang sudah melayakan kami, sudah memberikan kami kesempatan dan waktu di mana kami boleh pakai untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kehadiran-Mu Tuhan, yang kami rayakan dalam bentuk Natal, menyatakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Tinggal dengan segala kekayaan surgawi di dalam kehidupan kami. Tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga segenap kehidupan kami, di dalam berbagai aspek kehidupan kami hanya memfokuskan diri kepadamu. Karena sungguh luar biasa penyataan Tuhan dalam hidup kami. Hadir dan memberikan kami kelonggaran, keselamatan, kehidupan yang kekal. Bahkan kami boleh memperoleh pengampunan atas segala dosa dan kejahatan kami.
Anugerah yang begitu luar biasa Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami boleh memilikinya dengan cuma-cuma. Olehnya biarlah kami pakai hidup ini senantiasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati Roli yang sudah dalam memaparkan tentang kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkanlah dia hikmat yang datang daripadamu. Kuat kuasa Roh Kudus memberikan dia kekuatan penyertaan di dalam setiap langkah kehidupannya. Memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan, rumah tangga, anak cucu kami, senantiasa ada juga di dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam karya kami, tugas pekerjaan kami. Memberkati kami di dalam tugas pelayanan kami. Memberkati kami di dalam tugas rumah tangga dan keluarga kami, dan memberkati kami di dalam setiap aspek kegiatan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kekuatan dan kesehatan yang daripadamu, pemulihan daripadamu, tubuh jasmani kami, sehingga kami tidak dapat dikuasai oleh apapun untuk menghalangi kami memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami ini. Sehingga pada kesempatan yang akan datang kami boleh hadir lagi, dan nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dan bila mana kami akan mengakhiri pertemuan kami pada melalui diskusi Zoom ini Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami akan memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kami. Kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus boleh melandasi iman percaya kami, penyertaan dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa menghantar kami di dalam kami boleh senantiasa berharap kepadamu saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih for everything. Malam baik US. Ya. Malam baik. Selamat tidur. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam. Ya, selamat semua ya. Lagi.